Ini perayaan Maulid di Kota Baru. Assalamualaikum. Aduh, Ustaz. Pak Ustaz. Aduh karunya. Oh tinggal di jamaah. Ya Jemaah Majelis Taklim Oke. ya hadir pada kesempatan ini. Ayo depan. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita bisa bermuajahah bersilaturahmi dalam suatu acara yang mulia, yaitu memperingati hari lahirnya pimpinan kita, hari lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa barik alaih. Kita yaitu sebagai umatnya dan diberikan sama oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, peringatan Maulid ini adalah peringatan yang rutin kita laksanakan setiap tahun. Tentu dari tahun ke tahun senantiasa kita mentauladani Nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam proses perubahan dari hari ke hari dengan mencontoh kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan semakin hari akhlak kita semakin baik. Amin. Karena apa? Karena Nabi diutus ke dunia ini bukan untuk menyempurnakan apa-apa, tapi untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithu litammima makarimal akhlak. Patokan utama untuk mencontoh akhlak yang baik ini adalah Rasulullah. Sehingga mudah-mudahan peringatan Maulid ini tidak hanya saja sebagai ritual tahunan, tidak hanya sebagai simbol peringatan hari lahirnya Nabi saja, tetapi bagaimana kita mencontoh akhlak Rasulullah sehingga kita betul-betul menjadi umatnya yang nanti akan diberi syafaat oleh Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua, Pak Umar juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran yang hari ini bisa hadir pada peringatan Maulid ini. Tentu kepada Sahibul Bait Masjid atau DKM Al-Desa, khusus Ketua Yayasan, kemudian kepada MUI, kepada Ketua PCMU sebagai penyelenggara kegiatan ini. Tentu ini merupakan kerjasama yang sudah berjalan bertahun-tahun dan hari ini alhamdulillah bisa dilaksanakan. Tetapi juga ada ketimpangan pada jamaah hari ini. Sebab peserta perempuan itu lebih banyak daripada mustami laki-laki. Ini juga saya khawatirnya ada sinyalemen mendekati hari kiamat gitu kan. Karena lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Tetapi kita bersyukur karena laki-laki hari ini juga masih sedang kasar, masih sedang bekerja, sehingga ada amanah untuk ibu-ibunya untuk mewakilkan hadir di tempat yang mulia. Jadi husnudurnya seperti itu. Mudah-mudahan tidak terjadi penurunan semangat bagi kaum bapak-bapak untuk menghadiri majelis ilmu seperti ini. Berikutnya juga simak baik apa yang nanti akan dibawa Ildo hasankan oleh Gus Islah. Gus Islah ini adalah tokoh federal, tokoh NU yang senantiasa memberikan gambaran tentang berislam. Itu tidak seperti halnya sebagian orang yang mengindikasikan kalau Islam itu menyerang. Tapi ketika uraian Islam nanti, insya Allah Bapak Ibu akan mendapatkan tentang bagaimana nikmatnya berislam, bagaimana konsep rahmatan lil alamin sesungguhnya. Saya kira
itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf teman-teman ASN Pendidikan Agama yang seharusnya hari ini menikmati hiburan, tetapi justru lebih nikmat untuk mendengarkan di majelis ilmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat. Tibalah saatnya kita bersama mendengarkan kalimat hikmah tausiah yang insya Allah berberkah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Islam Bahrawi. Mari kita sama-sama sambut Kiai Haji Islam Bahrawi dengan sama-sama membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, para kiai, para masyayikh, para asatidz yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mohon maaf. Mohon maaf sekali lagi saya duduknya di atas begini. Ini takutnya suul adab, biasanya saya lesehan di bawah. Teman-teman dari Ansor, dari Bangsal, ibu-ibu yang tergabung dalam Muslimat Fatayat, dan siapapun yang ada di dalam majelis ini, perkenalkan saya Islam Bahrawi. Bukan Gus, bukan kiai, orang biasa, hanya membaca buku, membaca kitab yang memang hobinya itu baca literatur dan kitab-kitab, baik dari kitab awal, kitab klasik, kitab pertengahan sampai kitab kontemporer, dan berbagai tulisan-tulisan yang dibuat oleh orang-orang ulama-ulama kontemporer, ulama-ulama masa lalu, dan juga orang-orang non-Islam yang berbicara tentang Islam. Ini saya asli Madura, Bapak Ibu sekalian, para masyayikh, para kiai. Saya lahir di Madura tahun 71 dan saya sempat nyantri di pondok pesantren Sayyidina Muhammad Khalil di Bangkalan, dan kemudian saya kuliah di Fakultas Sastra Universitas Nasional dan belajar sejarah dan filsafat Islam di Zaytuna Institute di Berkeley di California di Amerika. Saya bertahun-tahun sempat tinggal di Amerika, kemudian saya kembali ke Indonesia tahun 2004. Memang agak aneh Ibu, Bapak Ibu sekalian, orang biasanya belajar Islam itu ke Timur Tengah, tapi saya kok ke Amerika, sehingga banyak tuduhan, oh Islam ini liberal, Islam ini orang Kristen yang disusupkan, macam-macam tuduhannya. Tapi insya Allah saya lahir sudah Nahdien, dan insya Allah sampai mati pun saya tetap takdim kepada ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk juga takdim kepada para muassis Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu sekalian, karena ini dalam rangka Maulid Nabi, saya akan sedikit bercerita tentang Rasulullah dalam pandangan berbagai perspektif. Yang pertama adalah, ini mungkin agak sedikit berat ibu-ibu, tapi nanti saya khusus ibu-ibu, nanti saya akan berikan bagaimana Rasulullah itu memandang perempuan.
Jangan lihat dalam soal poligaminya saja, tapi bagaimana Rasulullah mengakui hak-hak perempuan. Jadi sedikit saya ceritakan, dalam khutbah wada Rasulullah itu naik haji cuma sekali, tapi karena hanya sekali dan setelah itu Rasulullah wafat, maka disebut dengan haji perpisahan. Rasulullah itu hajinya cuma sekali, tapi di dalam haji yang sekali dan yang terakhir itulah Rasulullah membuat khutbah yang sangat fenomenal, dan di dalam khutbah itu yang dibahas adalah hakun nisa, hak-haknya perempuan. Nah, nanti kita bahas. Ada seorang ahli sejarah dan juga seorang pendeta Anglikan dari Skotlandia, dari Edinburgh University, namanya Profesor Dr. William Montgomery Watt. Dia menulis sebuah buku judulnya Muhammad, Prophet and the Statesman. Muhammad seorang rasul tapi juga seorang negarawan. Nah, mengapa semua ahli sejarah mengatakan bahwa Rasulullah ini bukan politisi? Kok disebutnya negarawan? Karena begini, di dalam buku The Prophet and the Statesman itu disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu tidak pernah berpolitik. Nabi Muhammad tidak pernah memikirkan kekuasaannya di dalam berpolitik. Nabi Muhammad tidak pernah cawe-cawe dalam urusan politik. Nabi Muhammad tidak pernah cawe-cawe terhadap penggantinya. Makanya di dalam Tarikhul Khulafa Imam As-Suyuti dikatakan Rasulullah tidak pernah mewariskan nama penggantinya sampai beliau wafat. Nah, ini artinya Rasulullah tidak mau mewariskan kekuatan politik. Ini juga ditulis oleh William Montgomery Watt. Makanya Rasulullah ini disebut sebagai seorang negarawan. Satu hal lagi alasan dari William Montgomery Watt ini, Rasulullah ketika menguasai Madinah, Rasulullah tidak pernah memaksa orang-orang yang tidak beragama Islam untuk masuk Islam. Tidak pernah. Tidak ada sejarah yang di mana Rasulullah mengancam orang-orang yang tidak beragama Islam untuk segera masuk Islam. Tidak ada. Satupun kitab tarikh tidak pernah ada yang menerangkan itu. Bahkan Rasulullah diterangkan dalam beberapa kitab tarikh, Ibnu Athir, Ibnu Katsir, Al-Mas'udi, Tarikh At-Tabari, termasuk Imam As-Suyuti, justru lebih banyak menceritakan bagaimana Nabi memberikan syiar Islam itu bukan dengan persekusi dan menegakkan dakwah Islam itu bukan dengan intimidasi. Bahkan Rasulullah wafat pun orang Kristen dan orang Yahudi di Madinah itu masih hidup. Artinya tidak ada pemaksaan. Dan bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan beberapa orang Kristen dan orang Yahudi dengan sukarela ikut berperang bersama Rasulullah. Padahal kalau kita berbicara tentang perang, seharusnya di situ adalah pilihan antara hidup dan mati dan pilihan antara keimanan dia dengan keimanan saya. Tapi karena perang-perang pada zaman Rasulullah ini adalah perang membela tanah air yang mewajibkan kepada semua orang di dalam Madinah itu, sehingga orang-orang itu kemudian ikut berperang bersama Nabi karena keteladanan Rasulullah. Contoh, ini mungkin sudah banyak yang dengar lah kalau ada yang mendengarkan saya di YouTube. Salah satu korban perang Uhud itu adalah seorang Yahudi, Bapak Ibu sekalian, namanya Mukhairik ibnu Taklabah. Nah, cuma sejarah ini sejak dulu itu diumpetin, disembunyikan dengan tujuan supaya orang Islam ini terus bermusuhan dengan orang Yahudi, sehingga kisah-kisah seperti ini selalu disembunyikan. Sejak abad ke-15 sampai ke abad ke-16, kisah-kisah tentang bagaimana Rasulullah menegakkan Islam dengan kemanusiaan itu cenderung disembunyikan karena situasi politik pada abad ke-15 dan 16 itu. Nah, ini nanti saya ceritakan. Salah satu korban perang Uhud itu namanya Mukhairik. Ini seorang pemimpin Yahudi di Madinah pada zaman Rasulullah.
Dan diceritakan juga dalam salah satu kajian sejarahnya Al-Mas'udi, Mukhairik ini dulu juga tidak suka kepada Rasulullah, tapi menjadi suka kepada Rasulullah sejak salah satu dari orang Yahudi yang menjadi umatnya Mukhairik ini justru dipinjamkan halaman masjid oleh Rasulullah ketika dia mantu. Jadi ada orang Yahudi yang mau mantu tapi tidak punya pelataran tanah untuk pestanya, oleh Rasulullah dipinjamkan halaman masjid. Kamu nggak usah bingung, pakai aja halaman masjid ini untuk pesta anakmu. Ini orang Yahudi. Nah, lalu kemudian Mukhairik ini terkesan dengan kepemimpinan Rasulullah, sehingga ketika terjadi perang Uhud itu terjadi pada hari Sabtu. Hari Sabtu ini bertepatan dengan hari Sabat. Kata Sabtu ini sebenarnya adalah berawal dari kata dari bahasa Ibrani, Pak. Sabtu. Kalau dalam bahasa Spanyol itu Sabado. Artinya ini adalah hari yang suci. Sehingga ketika Mukhairik ingin bergabung bersama Rasulullah untuk ikut berperang di Uhud, istrinya negur, Mukhairik, kamu udah gila apa? Ini hari Sabtu. Kamu nggak boleh keluar rumah. Kalau kamu keluar rumah, kamu akan mendapatkan dosa. Karena kalau hari Sabat itu, Bu, orang Yahudi jangankan keluar rumah, nyalain api aja nggak boleh. Jadi mereka masak nasi atau masak makanan nggak boleh. Haram, kayak seperti nyepi kalau orang Hindu di hari Sabat. Sehingga istrinya negur Mukhairik, kamu ini apa-apaan? Kamu mau keluar berperang lagi? Udah keluar rumah berperang pula. Kamu gila apa? Lalu apa kata Mukhairik? Saya harus berperang bersama Muhammad, karena kepemimpinan Muhammadlah kita itu bisa hidup nyaman di Madinah selama ini. Keteladanan Nabi itu membuat seorang pemimpin Yahudi di situ terkesan. Lalu kemudian Mukhairik, ambilkan saya secari kertas, kata Mukhairik. Lalu sebelum berangkat perang dari rumahnya itu, Mukhairik menulis surat wasiat. Saya akan menghibahkan 3 kebun kurma saya kepada Muhammad apabila saya mati dalam perang Uhud. Ini surat wasiat itu akhirnya dipegang oleh istrinya berkat Mukhairik. Setelah berperang, gugur pula tuh, meninggal ini Mukhairik ini. Sehingga yang bingung itu adalah para sahabat. Ya Rasulullah, ini seorang syuhada tapi bukan orang Islam, gimana cara kita nguburinnya? Ini sahabat bingung. Lalu kata Rasulullah, kamu nggak usah bingung, serahkan saja Mukhairik ini kepada keluarganya, biarlah keluarganya memakamkan dia sesuai dengan keyakinannya, kata Rasulullah. Urusan dia akan masuk surga atau masuk neraka, biarlah Allah yang akan memutuskan. Ini kata Rasulullah. Lalu keluarlah sebuah hadis yang disahihkan dalam kitab hadisnya Imam Bukhari, dikatakan Mukhairik adalah sebaik-baiknya orang Yahudi. Ini yang direkam dalam kitab-kitab hadis. Asbabul wurudnya ya seperti yang saya ceritakan tadi. Artinya di sini adalah sehingga kemudian ada lanjutannya, saya lupa. Sehingga kemudian surat wasiat itu diserahkan oleh istrinya kepada Rasulullah. Rasulullah sebelum Mukhairik berangkat, dia meninggalkan tulisan ini. Dibaca oleh Rasulullah sehingga kemudian wasiat itu dilaksanakan. Hibah 3 kebun kurma itu diambil oleh Rasulullah dan kemudian diuangkan, sehingga hasil penjualan dari 3 kebun kurma yang dihibahkan oleh Mukhairik ini oleh Rasulullah dijadikan modal awal Baitul Mal pertama di dunia untuk menyantuni janda-janda perang dan anak yatim korban perang. Jadi dari warisannya Mukhairik ini Rasulullah mendirikan Baitul Mal pertama. Nah, ini dalil yang sering saya berikan kepada orang-orang yang bertanya, Pak, kalau ada orang non-Islam nyumbang untuk pendirian masjid diterima nggak? Terima. Saya selalu mengatakan seperti itu, terima. Amal dia biarlah Allah yang akan memutuskan, tapi biarlah harta dia itu untuk kemakmuran masjid.
Sama seperti ketika Rasulullah menerima hibah dari Mukhayyir untuk mendirikan Baitul Mal. Dan yang kedua adalah dari kejadian ini juga yang sering saya jadikan dalil ketika Ustadz Felix Xiao mengatakan tidak ada di dalam Islam itu dalil membela tanah air. Ini dalil. Perang-perang pada zaman Rasulullah itu bukan perang agama, bukan perang keimanan. Makanya Rasulullah mewajibkan siapapun yang ada di Madinah untuk ikut serta dalam perang, karena perang itu adalah membela tanah air. Kalau ini perang agama, Rasulullah tidak akan mewajibkan kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Kalau ini perang agama, tapi karena ini adalah perang membela tanah air, maka Rasulullah mewajibkan kepada orang Nasrani dan orang Yahudi untuk ikut serta dalam perang. Orang yang tidak ikut berperang, apapun agamanya, oleh Rasulullah dikatakan itulah orang-orang munafik yang tidak mau mempertahankan tanah airnya sendiri. Pemikiran dari konsep Rasulullah sebagai seorang negarawan ini ditulis oleh seorang ilmuwan Islam abad ke-14 namanya Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari, menulis sebuah kitab judulnya Al-Mujalasah wa Jahirul Ilmi. Dia mengatakan seburuk-buruknya orang adalah orang yang tidak mau membela tanah air. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang membela tanah airnya mati-matian. Ini kata Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari. Kenapa? Karena orang yang membela tanah airnya itu artinya maslahatnya dirasakan oleh orang satu negara tanpa melihat keimanan dan sukunya apa. Ini kata Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari. Makanya orang dikatakan bermoral baik kalau amanah jabatannya dipegang dan dia betul-betul berjuang untuk masyarakat dan berjuang habis-habisan untuk tegaknya negaranya sendiri. Koruptor itu moral yang paling bejat karena dia mengkhianati negaranya sendiri. Orang yang anti terhadap kesepakatan bersama di dalam Indonesia, orang yang mengharamkan Pancasila dan mentogutkan negara kesatuan Republik Indonesia, dia adalah sebejat-bejatnya orang dengan moralnya. Ini kata siapa juga? Kata Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah. Cilaka orang yang tidak mendukung terhadap tegaknya suatu negara. Tegaknya suatu negara itu apa? Kesepakatan bersama yang disebut oleh Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah sebagai Al-Asobiyah. Kesepakatan bersama. Orang yang ingin menggugurkan kesepakatan bersama itu, itulah yang disebut sebagai khawarij atau pengkhianat. Nah, di Indonesia yang namanya kesepakatan bersama hasil kesepakatan para ulama, para muassis bangsa dan negara ini, namanya Pancasila. Orang yang mengharamkan Pancasila, yang ingin menumbangkan Pancasila, itulah adalah khawarij. Ibnu Khaldun. Lihatlah negara Maghrib itu, kata Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu mengandaikan sebagai sebuah negara yang namanya Maghrib. Maghrib itu hari ini adalah Mali, kurang lebih. Nah, Mali itu sampai hari ini berkonflik karena isinya itu khawarij semua. Ini kata Ibnu Khaldun pada abad ke-14. Nah, ini yang kemudian menjadi perhatian bagi kita, bagaimana Rasulullah membangun peradaban di Madinah berdasarkan kesepakatan bersama yang kemudian kita kenal dengan Piagam Madinah. Inti. Nah, ini yang ditulis oleh William Montgomery Watt. Ini bukan orang Islam, Bu. Ini pendeta kan, pendeta Anglikan, tapi dia menulis tuntas tentang Rasulullah. Mengapa Rasulullah itu disebut negarawan? Karena di dalam Piagam Madinah itu mengandung 3 inti ajaran utama. Ini kata Watt yang diambil dari Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari. Satu, kalau kita perhatikan pasal demi pasal di dalam Piagam Madinah itu adalah satu, semua manusia apapun agamanya, apapun sukunya yang berdiam dalam satu negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Ini semua mengatur itu di dalam Piagam Madinah. Ini Rasulullah ini yang buat bersama para sahabat.
Makanya orang-orang Yahudi dan orang Nasrani merasa nyaman tinggal di Madinah meskipun pemerintahannya pemerintahan Islam. Yang kedua adalah inti dari Piagam Madinah itu adalah siapapun manusianya, apapun agamanya, apapun sukunya, semua manusia diciptakan oleh Tuhan yang sama. Tolong dicatat. Sebentar, saya mohon izin. Salam. Mohon izin, saya duduk di atas ini kayak sebenarnya saya harusnya lesehan di bawah itu, mohon maaf. Tapi udah disediakan begini kok saya jadi kayak apa gitu. Lalu kata William Montgomery Watt dan juga Abu Bakar Ahmad At-Tinawani, Piagam Madinah itu adalah intinya Rasulullah ingin menegakkan tauhid lewat aturan. Orang Islam itu betul-betul memegang tali tauhid, qul huwallahu ahad. Allah itu hanya satu. Maka kemudian aturan di dalam Piagam Madinah itu disebutkan oleh Watt bahwa Rasulullah itu ingin mengatakan bahwa semua manusia, apapun agamanya, apapun sukunya, diciptakan oleh Tuhan yang sama. Yang menciptakan saya dan yang menciptakan orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, orang Papua, orang Afrika, orang Eropa, itu Tuhannya satu, sama. Maka kemudian kita semua harus menghormati mereka. Karena bagaimanapun, Bu, ini ya Bapak sekalian, ini mohon maaf, saya ini Islam kan karena ditakdirkan oleh Allah lahir dari orang tua beragama Islam. Lahirnya di Madura lagi, NU sudah, Islam, dan sampai sekarang alhamdulillah. Nah, kalau saya lahir di Bali dari orang tua beragama Hindu, takdir saya demikian. Ya mungkin saya Hindu. Ini di luar konteks hidayah atau saya menjadi mu'alaf kemudian misalnya. Tapi bagaimana kelahiran kita ini kan bukan kita yang menentukan, Allah semua yang menentukan. Maka dari situ kesimpulan Watt dari apa yang disebut dalam Piagam Madinah itu adalah Rasulullah ingin mengatakan kalian harus menghargai semua manusia itu. Karena semua manusia itu, apapun agamanya, apapun sukunya, diciptakan oleh Tuhan yang sama. Rasulullah itu sangat betul-betul menghargai kemanusiaan tanpa melihat keimanannya. Kan banyak sejarah ya, Bapak Ibu sekalian. Rasulullah dimaki-maki oleh seorang pengemis buta di pasar pagi di Madinah. Udah bukan orang Islam pula. Bukan orang Islam, pengemis, buta, kerjanya tiap hari mencaci maki Rasulullah. Apa yang dilakukan Rasulullah? Ngambil pedang di sayat-sayat, dimutilasi? Enggak. Rasulullah menyuapi dengan makanan setiap pagi. Bahkan kalau kacang-kacangan yang ada, Rasulullah ini kan bukan orang kaya, jadi seadanya makanan. Kalaupun kacang-kacangan yang ada oleh Rasulullah digerus, dihaluskan, disuapkan juga setiap pagi. Sambil maki-maki itu orang. Kalau Rasulullah ini ingin menunjukkan egoisme keyakinannya dan keimanannya, udah ditebasin. Tapi Rasulullah melakukan pendekatan dakwah dan syiar itu dengan menggunakan kemanusiaan. Disebutkan juga dalam beberapa kitab sejarah. Rasulullah sering melewati sebuah gang, di mana setiap melewati gang itu Rasulullah selalu diludahi oleh orang dari jendela. Lewat diludahi. Sampai suatu waktu Rasulullah itu sadar, ketika lewat di situ tidak diludahi. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, kemana orang yang biasa meludahi itu? Kok sekarang nggak meludahi saya? Kata Rasulullah. Lalu sahabat bilang, Rasulullah, yang biasa meludahi Rasulullah itu orangnya sedang sakit. Langsung belok Rasulullah. Justru Rasulullah menjadi penjenguk pertama terhadap orang yang sakit. Dan setelah itu orang ini masuk Islam melihat keluhuran akhlaknya Rasulullah. Nah, hari ini banyak ulama yang justru mencaci maki orang lewat dakwah-dakwahnya ini. Niru siapa?
menjelek-jelekkan orang, mengumbar kebencian atas nama Islam. Ini nggak boleh. Rasulullah nggak seperti itu. Seolah-olah kebenciannya atas nama Islam, seolah-olah kebenciannya itu yang diumbar itu seolah-olah meniru Rasulullah. Nggak ada. Rasulullah sepanjang hidupnya tidak pernah mencaci maki orang yang berbeda, apalagi sesama orang Islam. Rasulullah itu justru paling bisa dikatakan sekasar-kasarnya Rasulullah itu mengatakan orang munafik baik kepada orang Islam, orang Nasrani atau orang Yahudi ketika dia menolak untuk berperang baik dalam perang Uhud maupun perang Tabuk dan perang-perang lainnya. Jadi banyak sekali hadis-hadis yang menyatakan Rasulullah mengatakan munafik kepada orang Yahudi, orang Nasrani maupun kepada orang Islam sendiri ketika dia betul-betul menolak untuk patuh terhadap negara. Nah, ini yang harus menjadi gambaran kepada kita. Dan Rasulullah diterangkan dalam semua kitab sejarah, semua sepakat. Hanya Tarikhul Khulafa Imam As-Suyuti yang sedikit memuat cerita dari riwayat Ibnu Asakir mengatakan ada yang mengatakan Rasulullah mewariskan nama penggantinya, tapi itu lemah, dilemahkan sendiri oleh Imam As-Suyuti. Dan Imam As-Suyuti kemudian menyatakan Rasulullah tidak mewariskan nama penggantinya. Karena apa, Bapak-bapak, Ibu sekalian? Inilah yang saya maksud dengan seorang negarawan. Ketika beliau harus tergantikan karena usia atau karena sakit atau karena wafat, beliau tidak lagi memikirkan siapa yang harus menggantikan saya. Nggak ada lagi cawe-cawe. Kalau Rasulullah itu seorang politisi, dia akan mengeluarkan dekret yang menggantikan saya adalah Ali, Sayyidina Ali. Kenapa? Sayyidina Ali itu sepupunya Rasulullah sekaligus menantunya Rasulullah, adalah nasab terdekat dari beliau. Enggak menunjuk anaknya jadi ketua partai, enggak memaksakan anaknya jadi cawapres, enggak. Ini seorang negarawan bernama Rasulullah. Jangan paksa seorang negarawan menjadi politisi, nggak boleh. Maka dia akan menjadi hina. Karena apa? Karena dia terlihat dia terlalu rakus terhadap kekuasaan. Kalau ketika dia berkuasa merasa tidak berbuat salah, terus apa yang harus menjadi hamba untuk menyerahkan kepada siapapun? Ini Rasulullah. Rasulullah tidak mewariskan nama itu, sehingga apa? Akhirnya memang terjadi konflik. Sayyidina Umar dan Sa'ad bin Ubadah berkelahi gara-gara hanya ingin menjadi penggantinya Rasulullah. Kata Sa'ad bin Ubadah, nggak boleh penggantinya harus saya. Rasulullah itu kan pendatang itu. Jadi sekarang gilirannya saya sebagai pribumi. Ini kata Sa'ad bin Ubadah. Kata Sayyidina Umar, nggak bisa, harus keturunan dari Quraisy yang harus menjadi pemimpin. Perkelahian ini akhirnya berbuntut penunjukan secara aklamasi dari para sahabat untuk menunjuk Sayyidina Abu Bakar sebagai jalan tengah, sebagai penggantinya Rasulullah. Tidak ada wasiat itu, cuma kalau Rasulullah sakit, Sayyidina Abu Bakar yang menggantikan Kanjeng Nabi untuk menjadi imam di masjid. Hanya ini tanda-tanda, sehingga kemudian aklamasi para sahabat mengatakan, udah Abu Bakar aja. Tapi Sa'ad bin Ubadah tidak mau berbaiat kepada Sayyidina Abu Bakar, hingga akhirnya Sa'ad bin Ubadah kabur mengasingkan diri ke Damaskus, dan di sanalah beliau ketika sedang buang air kecil dipanah oleh dua anak panah beracun, satu menancap di dahinya, satu di dadanya. Ini dalam kitab-kitab tarikh disebutkan begitu. Dan inilah konflik politik pertama yang terjadi di Madinah setelah Rasulullah wafat. Pada waktu Rasulullah menjadi pemimpin di Madinah, belum pernah ada konflik politik selain yang dilakukan oleh seseorang yang berusaha menurunkan marwahnya Rasulullah, yang dilakukan oleh seseorang namanya Zulhuwaisirah At-Tamimi, yang menuduh Rasulullah tidak adil ketika membagi harta rampasan perang. Sehingga Rasulullah mengatakan, kalau kamu menuduh saya tidak adil, siapa lagi yang bisa berbuat adil? Saya ini seorang Rasulullah, harus berbuat adil, kata Rasulullah. Sehingga Rasulullah mengatakan, orang-orang yang kayak gini nih nanti, kalau dia baca Quran hanya sampai ke tenggorokannya. Dan orang-orang seperti ini yang akan
yang akan kemudian merebak menjadi komunitas seperti anak panah yang lepas dari busurnya, kata Rasulullah. Dan betul kemudian beberapa tahun setelah itu kelompok-kelompok Zulkuwaisirah At-Tamimi ini menjadi kerikil dalam sepatu perjalanan peradaban Islam. Pada zaman Sayyidina Ali nanti muncul nama-nama Amir bin Bakar At-Tamimi, ada Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi, dan di abad modern nanti di abad 18 muncul ada namanya Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Kok dilalahnya semuanya itu berasal dari Najd, dari kampung yang sama semua orang ini. Saya tidak ingin mendiskreditkan yang punya nama At-Tamimi di sini. Saya harus membedakan. Ini saya cuma cerita sejarah saja. Saya juga pengagum Hamdan At-Tamimi penyanyi dangdut. Cuma memang kebetulan orang-orang yang selalu menjadi radikal pada zamannya Rasulullah dan pada zaman Khulafaur Rasyidin ini hampir semuanya Bani Tamim. Nah ini yang memang ada sejarah yang harus saya sampaikan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau melihat teladannya Rasulullah dalam bernegara, ya maka lihatlah Rasulullah, bagaimana Rasulullah menghargai semua manusia di dalam satu negara, selalu menghindar dari konflik. Kalaupun ada peperangan pada zaman Rasulullah, itu adalah dalam rangka membela tanah air. Perang Khandaq misalnya, bagaimana Rasulullah membuat sungai parit yang itu disebut river trap, itu dipakai sampai sekarang oleh berbagai strategi perang simetris juga sering menggunakannya. Kenapa? Karena dia ingin melingkari tanah air sebagai lambang pertahanan negara. Nah ini semua ada maksudnya. Dan bagaimana Rasulullah menganggap bahwa semua manusia yang berlindung di dalam negara yang sama, apapun agama dan sukunya, dilahirkan dengan harga diri yang sama. Rasulullah itu betul-betul tidak pernah menyepelekan manusia di dalam negara Madinah itu. Tidak pernah. Dan Rasulullah betul-betul memimpin dengan penuh cinta, memimpin dengan penuh damai, memimpin dengan penuh kemanusiaan. Itu Rasulullah. Nah, hari ini berbagai tafsir-tafsir yang digelorakan ini seolah-olah Rasulullah itu memimpin penuh dengan kekejaman, dengan kekerasan. Maka kemudian lahirlah berbagai aksi-aksi kekerasan yang mengatasnamakan agama. Nah ini Bu yang ingin saya ceritakan. Ketika agama itu tampil dengan kesan menakutkan, yang menjadi korban itu adalah kalangan perempuan. Nah ini yang harus diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Ini terutama kalangan perempuan. Lemahnya dari kalangan perempuan hari ini karena tidak ada ahli fikih dari kalangan perempuan Bu. Jadi kalau ibu-ibu hari ini menjadi korban fikih yang dirembukkan oleh laki-laki, yang dibahas oleh laki-laki, didiskusikan oleh laki-laki, dan dipaksa untuk dijalankan kepada kalangan perempuan oleh laki-laki, ya hari ini sampai harus terima aja. Kalau tidak setuju suaminya poligami, maka kamu akan masuk neraka, sampai nerima aja. Karena ketika membahas tentang ini sampai tidak terlibat. Jangan salahkan fikihnya, karena sampean tidak ada yang terlibat dalam Baksul Masail. Kenapa? Tidak ada ahli fikih perempuan. Jadi sampean ini akhirnya menjadi korban dari buaya-buaya darat ini. Nah ini yang betul-betul harus diberdayakan, ahli fikih dari kalangan perempuan. Ini dikatakan oleh siapa? Ada satu-satunya ahli fikih perempuan, namanya Profesor Dr. Azizatul Hibri, orang Libanon, hafidz Quran 30 juz. Sekarang menjadi dosen keliling di banyak universitas di seluruh dunia, termasuk di universitas-universitas seperti Harvard, Washington, atau universitas-universitas Islam di Timur Tengah, memberdayakan kalangan perempuan. Dan kemudian apa yang terjadi? Ketika agama itu betul-betul dijadikan kerangkeng, seolah-olah agama ini adalah hantu yang menakut-nakuti manusia, yang muncul adalah 5 dari 300 perempuan Saudi mengaku tidak percaya adanya Allah. Coba bayangin, ini bisa di googling loh. Sehingga apa? Orang-orang ateis di Saudi itu ada Rana Ahmad, Rahaf Al-Qunun, Jina Ali Sahnun, ada Ajla, ada Aywa. Ini adalah orang-orang yang kabur dari Saudi karena mengaku dia sudah nggak percaya lagi sama Allah.
apalagi sama Islamnya. Karena apa? Islam itu menakutkan. Allah itu kesannya kayak alat penakut yang diciptakan manusia yang hanya untuk menindas kalangan perempuan. Coba bayangin di Saudi, sudah wajib pakai cadar, keluar ke sekolah dibatasi, ke mall dibatasi, ke mantenan dibatasi, di rumah pun dibatasi. Akhirnya menakutkan buat kalangan perempuan. Rana Ahmad misalnya, Rana Ahmad ini akhirnya tidak percaya terhadap Islam dan juga tidak percaya dengan adanya Tuhan, karena dia itu waktu kecil itu leluasa main sepeda, Bu. Setelah haid pertama langsung dilarang, diharamkan untuk naik sepeda. Ini ceritanya begitu. Sehingga apa buat dia? Islam ini akhirnya hanya seperti borgol bagi kalangan perempuan. Makanya jangan heran ketika sekarang ada seorang pemimpin baru di Saudi namanya Muhammad bin Salman yang dibebaskan pertama kali dari aturan-aturan yang mencekik itu adalah kalangan perempuan. Perempuan di Saudi sekarang sudah boleh bekerja, jadi supir Grab, bahkan keluar rumah tidak wajib didampingi mahram, cukup izin saja. Ibu-ibu kalau umroh sekarang itu tidak wajib didampingi mahram. Nah, ini adalah aturan baru dari negara Saudi yang sedikit memberi kebebasan kepada kalangan perempuan. Dan kalangan perempuan hari ini itu sekarang diberi kebebasan menjadi periset, menjadi ilmuwan, menjadi ahli fikih. Nah, ini bagusnya, Bu. Saya tidak menganggap bahwa saya sekarang menganggap Saudi hebat karena Saudi sudah meninggalkan ajaran Wahabi Salafi misalnya. Bukan itu. Kalau ajaran Wahabi Salafi ini semua orang sudah menyadari bahwa ini adalah menjadi biang dari bagaimana menurunkan marwah Islam di depan seluruh orang di seluruh dunia. Kalau itu sudah semuanya sepakat. Makanya Saudi sendiri hari ini bahkan mengubah hari kemerdekaannya, Pak. Saudi itu saking ingin meninggalkan mitosnya dengan Muhammad bin Abdul Wahab sampai 17 Agustusnya dirubah, coba bayangin. Jadi yang disebut dengan Yaumit Taksis, hari kemerdekaan Saudi, itu sekarang dirubah, bukan lagi bulan September tapi 22 Februari. Karena apa? Dia menganggap kemerdekaan Saudi yang dulu itu lebih mengacu kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Sehingga akhirnya Pak, Yaumit Taksisnya ini dirubah, dimajukan mengacu kepada tahun 1726 ketika keluarga Ibnu Saud ingin memerdekakan diri dari Kekaisaran Utsmani. Tidak lagi mengacu kepada pertemuan keluarga Ibnu Saud dengan Muhammad bin Abdul Wahab yang terjadi pada tahun 1744. Ini saking pengennya Saudi itu lepas dari Wahabi, Pak. Karena Wahabi ini, kata Muhammad bin Salman, bisa di-googling juga, nanti disangkai saya fitnah. Dikatakan kalau Saudi ini memegang ajaran Muhammad bin Abdul Wahab, maka Saudi akan menjadi negara paling primitif di dunia. Coba bayangin, ini haram, itu haram, itu haram, ini haram, atas haram, bawah haram. Orang akhirnya gelisah, Pak. Seolah-olah yang paling otentik itu harus hidup seperti pada zaman abad ke-8 ketika Rasulullah hidup. Sementara hari ini, Pak, kalau kita itu terbelenggu dengan ini riba, ini haram, itu haram, maka kemudian fungsi Islam sebagai rahmatan lil alamin ini akan hilang. Ini kata siapa? Kata Muhammad bin Salman. Maka kemudian ada hal-hal yang bersifat mutaghayyirat yang harus lentur dengan peradaban manusia. Kita tidak boleh memaksa untuk hidup seperti 1400 tahun yang lalu, karena peradaban manusia ini kata Muhammad bin Salman nih, bukan kata Islam. Saya hanya pembaca buku yang mungkin lebih dulu tahu dari jenengan semua. Kata Muhammad bin Salman, kita tidak bisa memundurkan peradaban manusia ini, karena peradaban manusia berjalan dengan logikanya sendiri tanpa harus disetop dengan halal dan haram. Nah, ini yang kemudian kita misalnya, ini contoh, mengapa Darul Iftah menghalalkan bank konvensional? Kenapa? Kita sepakat, Pak, riba itu haram, sepakat sekali. Ini kan di Quran nih. Allahu ahallal bai'a wa harrama riba misalnya. Ini kan yang paling sahih. Jadi Allah itu mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli, ini jelas. Artinya riba itu haram, kita sepakat. Tapi apakah bank konvensional itu masuk kategori riba? Nah, kan ini yang harus diperdebatkan dalam tafsir-tafsir. Kenapa?
mengapa Darul Iftah dari Mesir, Majelis Ulama Mesir itu menghalalkan bank konvensional? Karena kalau tidak, kita akan menjadi orang munafik semua, Bu. Kalau kita mengharamkan bank konvensional, sementara produknya kita pakai tiap hari buat beli makanan, maka kita sama saja menjadi orang munafik. Uang kertas yang kita punya di dompet, di tasnya ibu-ibu, ini adalah produk bank. Mau sampai kalau naik haji jalan kaki ke Mekah, nggak naik pesawat, mau? Kalau kita mengharamkan bank konvensional, kita nggak bakal naik pesawat, Bu. Pesawat itu dibeli dengan cicilan berbunga, nggak ada maskapai yang beli dengan lunas. Dengan uang cicilan dari bank syariah ini, nggak ada, Bu. Maskapai itu semua pakai cicilan berbunga, maka produknya seharusnya haram kalau kita mengharamkan bank konvensional. Oh jelas di uang kertas itu ada tulisan Bank Indonesia, bank syariah yang ada di Indonesia ini. Semua menginduk ke Bank Indonesia kok, bank konvensional gimana? Padahal di dalam fikih itu ada konsep namanya tabi'un. Kalau di hulunya haram, sampai hilir haram. Makanya banyak sekarang ini orang terperdaya oleh ajaran Wahabi Salafi yang mengatakan bank konvensional itu riba maka dia haram. Akhirnya apa? Teller bank keluar, Bu, dari pekerjaannya. Jadi pengemudi ojek online. Ada OVO. Haram juga, keluar lagi. Akhirnya apa? Dia jualan habatus sauda. Banyak ini. Dia nggak tahu habatus sauda itu diimpor dari Arab. Itu menggunakan letter of credit dari bank konvensional juga. Coba. Nah ini akhirnya yang membuat Darul Iftah, Majelis Ulama Mesir itu, daripada kita menjadi orang munafik, maka kita harus betul-betul memposisikan riba kepada definisi awalnya. Karena ayat tentang riba dan hadis-hadis tentang riba ini keluar ketika di situ berkembang rentenir keturunan Yahudi yang membuat berlipat-lipat bunganya. Nah kalau bank, Bu, kita minjem modal ke bank, dibantu pemasarannya, dibantu produksinya. Kalaupun kita macet kreditnya ditawarkan dengan berbagai opsi. Gimana ini? Ada jaminannya. Kalaupun jaminannya nanti disita oleh bank, dilelang, kelebihan uang dari utang kita itu dibalikin uangnya. Dan bahkan ketika proses produksi, yang salah itu kalau kita minjem ke bank buat kawin lagi, nah itu yang nggak boleh itu. Ini kan banyak kayak gini, cuma buat beli motor tapi pengajuan kreditnya buat modal usaha kan banyak. Nah itu yang bohong justru kita namanya. Nah ini yang harus kita rumuskan ulang. Makanya kita konsep tabi'un nggak boleh, nggak bisa kita hindari. Nah ini yang harus menjadi pertimbangan. Makanya banyak, Bu, orang-orang yang akhirnya tergoda untuk menjadi teroris seperti Agus Suyatno contohnya, yang bom Astana Anyar di Bandung kemarin. Agus Suyatno ini akhirnya pencipta bomnya, pembuat bomnya ini namanya Supri, orang Boyolali. Setelah ditangkap, saya berhadapan dengan Supri. Saya berhadapan langsung dia. Ketika Supri ditangkap, saya termasuk orang pertama yang berhadapan sama Supri di Boyolali, di Polresta Surakarta. Saya tanya, Supri, kenapa kamu bikin bom buat Agus Suyatno untuk meledakkan bom Astananya? Saya ini gelisah, Pak, katanya. Kenapa? Sejauh mata memandang ini maksiat. Sampai saya berlindung di balik tembok, temboknya pun itu riba semua. Sehingga apa? Saya ingin memusnahkan semua orang yang berbeda dengan saya. Ini kata Supri. Akhirnya apa? Kegelisahan itu tercipta, dan ketika kegelisahan itu dilaksanakan atas nama agama, akhirnya dia ingin membinasakan siapapun yang berbeda dengan dia. Ini bahayanya ajaran ini, Pak. Saya bukan gelisah oleh orang-orang yang berbeda, bukan. Tapi ajaran inilah yang kemudian menciptakan orang untuk menjadi teroris. Karena hidupnya gelisah, ini haram, itu haram, ini haram. Ini saya nggak mau minum ini karena ini haram. Kenapa? Karena ini pabriknya pinjam uang dari bank. Saya nggak mau ikut Zoom di kantor karena Zoom itu dibayar pakai kartu kredit. Akhirnya kita betul-betul nggak bisa bergerak. Padahal ini adalah hal-hal yang bersifat mutaghayyirat, bukan thawabit. Inilah kenapa Saudi mau berubah. Saudi yang sekeras Saudi aja akhirnya sadar
bahwa selama ini mereka sendiri dikerangkeng. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kepada ibu-ibu terutama, yang harus kita dorong adalah adanya ahli fikih dari kalangan perempuan, supaya ada wakilnya, Bu. Jangan salah, Bu. Dulu Islam itu pernah berjaya dengan ilmu pengetahuan, dan yang mendirikan universitas pertama di dalam Islam itu perempuan. Nah, ini yang kemudian harus kita sadari, bahwa menjadi laki-laki atau perempuan itu bukan kehendak kita, itu kehendak Allah. Lalu jangan kemudian atas nama Allah kita mendiskriminasi perempuan. Kalau perempuan harus menutup aurat, ya itu harus sadar sendiri juga. Karena sejengkal aurat yang terbuka itu memang menjadi bahaya bagi kalangan buaya darat. Nah, ini harus disadari. Jadi kalau di dalam Islam ibu-ibu diminta untuk menutup aurat, ya itu memang sudah harus disadari sendiri. Tapi untuk urusan emansipasi dan beraktivitas tidak boleh dibatasi. Karena semua perempuan itu adalah bukan kehendak manusia, itu adalah kehendaknya Allah. Jadi tidak boleh menempatkan perempuan sebagai manusia layer kedua, seolah-olah laki-laki harus lebih berkuasa dari perempuan. Dalam rumah tangga, iya, memang itu adalah takdir. Itu adalah sisi-sisi takdir yang tidak bisa kita hindari. Jadi mohon maaf, Bu, kalau selama ini seolah-olah perempuan itu jarang diekspos fasilitasnya di surga, itu karena sampean tidak ikut membahas dalam persoalan-persoalan surga selama ini. Seolah-olah fasilitas di surga itu hanya untuk laki-laki, adanya itu hanya bidadari. Itu kan karena sampean nggak ikut ngebahas di dalam pembahasan tentang akhirat. Padahal kemudahan-kemudahan untuk kalangan perempuan di akhirat juga ada dari Allah, Bu. Tegas semua itu. Dalam hakun nisa, hak-haknya perempuan itu, Rasulullah menggarisbawahi bahwa perempuan juga harus diberikan harga diri yang sama. Ini Rasulullah. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya garisbawahi di sini, makanya saya dari awal mengatakan, mari kita lihat Rasulullah dari perspektif yang berbeda. Saya tidak ingin membawakan dengan sejarah-sejarah Rasulullah yang sudah biasa kita dengarkan dalam maulid. Bukan berarti saya ingin menafikan itu, tapi kita lihat bagaimana Rasulullah mengelola negara, bagaimana Rasulullah menghargai kemanusiaan, bagaimana Rasulullah membangun toleransi, bagaimana Rasulullah membangun pembelaan terhadap tanah airnya sendiri. Rasulullah itu sampai perang Mu'tah, itu perang terjauh, itu dilakukan oleh Rasulullah. Meskipun tidak tuntas, pada akhirnya tuntasnya pada zaman Sayyidina Umar. Dan bahkan Rasulullah banyak sekali hutang-hutang Rasulullah sampai menjelang wafat untuk menumpas gerakan pemberontakan dari Yamamah yang dilakukan oleh Musailamah Al-Kadzdzab atau Maslamah bin Habib. Ini musuhnya Rasulullah yang akhirnya nanti dituntaskan pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Nah, Rasulullah betul-betul tidak memaksakan terhadap apa yang dilakukan oleh beliau ketika memimpin. Nah, makanya saya sering saya katakan, Bapak Ibu sekalian, DNA-nya Islam itu bukan politik. Sekali lagi saya garis bawahi, DNA-nya Islam itu bukan politik. Rasulullah mewariskan Islam ini dalam konteks menegakkan Islam sebagai agama akhlakul karimah, akhlak yang baik. Dan apa? Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Jelas ini. Kenapa Rasulullah tidak mewariskan nama penggantinya? Karena Rasulullah tidak mewariskan Islam sebagai agama politik. Makanya ketika Islam itu dijadikan sebagai tunggangan politik, semuanya gagal total, Bu. Bapak Ibu sekalian, kenapa saya berani mengatakan ini? Kita selama ini dibangga-banggakan penaklukan Muhammad Al-Fatih terhadap Konstantinopel. Maka kita harus tegakkan khilafah. Kan ini yang diceritakan itu yang manis-manis saja, kegagalan khilafah nggak pernah dibahas. Ada narasi kita lawan korupsi dengan menegakkan khilafah. Emang zaman khilafah nggak ada korupsi ya? Kita lawan LGBT dengan menegakkan khilafah. Emang zaman khilafah nggak ada LGBT ya? Banyak. Jangan hubung-hubungkan antara moral manusia dengan sistem politik. Sistem politiknya bisa apa saja, moral manusianya lain lagi.
juga ada pembunuhan kok. Yang kita lihat adalah sosok Rasulullah, bagaimana menyelesaikan semua persoalan umat pada zaman. Rasulullah tidak pernah menggunakan hawa nafsunya dengan menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Rasulullah selalu menggunakan jiwa kemanusiaan. Jelas ini. Semua kisah-kisahnya ditulis tuntas oleh para ahli sejarah. Bahkan orang non-Islam pun banyak menulis, termasuk Philip Huihinti, termasuk William Montgomery Watt. Semua menulis. Ini orang-orang bukan orang Islam yang tidak diajari sejak lahir tentang tauladannya Rasulullah, tapi ketika dia besar dia mempelajari bagaimana Rasulullah itu hidup dan bagaimana Rasulullah itu hadir di tengah-tengah umat, lalu mereka ini menemukan keteladanan itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita majukan ini yang paling terakhir. Saya minta pribadi dan juga kepada ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak dan para masyayikh, majukan Islam dengan ilmu pengetahuan, bukan dengan politik, Bu. Bukan berarti kita alergi dengan politik. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian dan putra-putranya yang sanggup berpolitik, berpolitiklah. Kawal produk-produk politik ini supaya tidak keluar dari maqasidus syariah. Berpolitiklah bagi yang mampu. Tapi kalau ingin menegakkan Islam lewat politik, Anda salah. Islam pernah berkuasa di Eropa selama 600 tahun. Apa yang disisakan? Setelah kekuasaan Islam tumbang di Granada, tidak menyisakan satu genetik pun orang Islam di Eropa. Keimanannya juga tumbang. Masjid-masjid dirubah menjadi gereja, istana-istana raja dirubah menjadi museum hari ini. Kalaupun hari ini di Eropa itu ada orang Islam, itu pendatang, pengungsi, kawin campur, akulturasi budaya, mu'allaf, hidayah, dan seterusnya. Tidak ada orang Islam secara keturunan ada di Eropa hari ini. Itu produk politik selalu. Dan orang Islam menguasai Eropa dari semenanjung Iberia sampai ke Toulouse di Prancis sana, itu setelah membantai 20 juta orang Eropa. Jeblok kalau kita bicara politik. Tapi kalau bicara ilmu pengetahuan, Islam ini pernah jaya sejaya-jayanya, Bu. Bapak Ibu sekalian, ketika Islam berjaya dalam ilmu pengetahuan, Eropa itu sedang mengalami masa kegelapan. Namanya Dark Era of Europe. Masa kegelapan, Pak. Orang Eropa itu betul-betul menjadi orang yang primitif. Ketika Islam berjaya dalam ilmu pengetahuan, kita melahirkan Ibnu Sina yang menemukan teori dasar dalam ilmu kedokteran. Kita melahirkan Al-Khawarizmi. Tahu Al-Khawarizmi? Al-Khawarizmi itu adalah yang menciptakan angka 0 dalam matematika. Dipakai hari ini, baik bukan hanya orang Islam, tapi orang Kristen juga pakai, orang Hindu pakai, orang Buddha pakai. Yang menciptakan angka 0 dalam matematika itu adalah orang Islam, namanya Al-Khawarizmi. Diciptakan di Andalusia. Coba bayangin. Yang menciptakan teori fermentasi dan oksidasi namanya Jabir Ibnu Hayyan. Oleh UNESCO dia dinobatkan sebagai bapak kimia modern. Orang Islam. Yang menciptakan musik itu orang Islam juga. Namanya ulama Mas'ud Al-Mansuri. Musik hari ini diharamkan oleh orang-orang yang sebenarnya keturunan Khawarij ini. Padahal pada zaman Khulafaur Rasyidin, musik itu sudah ada. Ditulis oleh siapa? Seorang ulama namanya Al-Isfahani. Nama kitabnya Al-Aghani, menceritakan bagaimana pada zaman Khulafaur Rasyidin itu musisi itu berkeliling untuk menghibur para khalifah. Dan kemudian notasi dasar dalam ilmu musik itu dibuat oleh Al-Kindi namanya. Ini ilmuwan Islam dan disempurnakan oleh Al-Farabi, membuat kitab namanya Al-Kitabul Musikal Kabir. Nah, kitab Al-Musikal Kabir ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin namanya De Ortu Sintiario. Nah, terjemahan dalam bahasa Latin inilah yang oleh orang Eropa disempurnakan dengan musik-musik barok namanya. Dan kemudian mengilhami Johann Sebastian Bach, Mozart, Beethoven untuk menciptakan musik-musik awal, musik klasik ini. Itu dari orang Islam semua, Bu. Dan ketika Islam berjaya dalam ilmu pengetahuan, peradaban manusia ini betul-betul dikontribusi oleh Islam. Kemarin zaman Covid kan ada jaga jarak ya, Bu. Itu siapa yang nyiptain? 2 orang, Bu. Itu dirumuskan di Baghdad pada zaman Ta'un Amwas. Ta'un Amwas itu ta'un hitam.
pandemi kayak COVID kemarin, tapi namanya pandemi hitam. Yang menciptakan jaga jarak, prokes itu dua orang. Yang satu seorang pendeta namanya Al-Ibri, yang kedua adalah ahli kesehatan Islam namanya An-Nawawi. Menulis dalam jurnal ilmiah pertama dalam Islam, dan itu pertama di dunia ada jurnal ilmiah namanya Akhbari Mohulan. Ditulis di sini, untuk menghentikan pandemi maka orang Islam yang sedang sholat harus menjaga jaraknya. Orang yang ada di pasar menjaga jaraknya. Orang Kristen yang sedang mengadakan kebaktian menjaga jaraknya. Ini dirumuskan oleh dua orang. Orang Kristen dan orang Islam gak saling bacok ketika memikirkan tentang kemanusiaan. Ini ilmu pengetahuan. Dan ini kemudian yang hari ini tidak kita lahirkan lagi. Karena kita lebih suka mikirin politik. Akhirnya apa? Ulama-ulama Islam ini justru lebih cenderung menulis kitab-kitab politik daripada kitab-kitab ilmu pengetahuan. Akhirnya apa yang diciptakan? Ma'alim Victory, Jahiliyatul Qadil Isrin, Idarat At-Tawahhush, Al-Wala' Wal-Bara' fil Islam. Ini yang dilahirkan. Akhirnya apa? Memecah belah umat. Karena apa? Tujuannya politik. Kita tidak lagi melahirkan Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi, Imam Ghazali, Ibnu Rushd, Rumi. Kita sudah tidak lagi melahirkan Jabir Ibnu Hayyan, Ibnu Battuta. Tidak lagi kita lahirkan. Yang kita lahirkan adalah Osama bin Laden, Ayman Al-Zawahiri, Abu Bakar Al-Baghdadi, Abu Bakar Bashir, Omar Abdurrahman, Amrozi, Ali Imran, Ali Fauzi, Imam Samudra. Itu yang kita lahirkan. Maka kemudian kita kembalikan kejayaan Islam ini kepada ilmu pengetahuan. Seperti zaman dulu kita berkontribusi terhadap peradaban manusia. Banyak hari ini anak muda kita banyak yang terpengaruh ateis karena kita menjauh dari ilmu pengetahuan. Sementara ateisme ini bergerak dalam tataran ilmu pengetahuan. Rasulullah dulu ketika memimpin di Madinah mendorong para sahabat untuk melakukan ini istiwa. Kan ada istiwa yang masuk waktu zuhur ketika miring sekian derajat. Ilmu-ilmu falak itu digali pada zaman Rasulullah. Coba nggak ada jam, nggak ada apa, jam pasir juga waktu itu jarang karena itu adalah peradaban Romawi. Sehingga Rasulullah menetapkan waktu zuhur, asar dan seterusnya itu berdasarkan pergeseran matahari dengan menancapkan satu batang daun kurma di tanah. Sehingga ketika miring di sini, oh masuk waktu zuhur. Bilal, kamu ada. Ini yang dilakukan, ini adalah keilmuan yang digali dan dieksplor pada zaman Rasulullah. Hari ini enggak Pak. Semua ijtihad dan fatwa para ulama cenderung kepada politik. Ini yang amat saya sayangkan. Sehingga ketika Stephen Hawking menggerus anak muda di Arab untuk tidak percaya Tuhan, banyak anak muda di Arab yang percaya bahwa Tuhan itu enggak ada. Richard Dawkins, Sam Harris, Hitchens, The Four Horsemen. Ini sekarang lagi laku-lakunya di kalangan anak muda di dunia, Bu. Yang menggiring anak muda kita untuk tidak percaya Allah. Karena apa? Ulama kita nggak ada yang bisa melawan mereka. Padahal di Islam itu ada sebuah tulisan dari seorang ulama dari Tunis, namanya Syekh Muhammad Thohir bin Nashur, menulis kitab tafsir Al-Quran yang berbasis ilmu pengetahuan, namanya At-Tahrir wa Tanwir. Nggak ada yang mau baca ini. Saya juga baru baca loh. Saya baru baca juga ini kitab ini kira-kira 2 bulan yang lalu, sampai saya copy ke dalam handphone saya. Jadi kalau iseng-iseng di mobil saya bacain. Nah ini teori-teori tentang penciptaan alam semesta yang dibuat oleh Stephen Hawking ini lagi laku-lakunya di anak muda, namanya Big Bang Theory. Kata Stephen Hawking, alam semesta ini tidak diciptakan oleh Tuhan, ini diciptakan oleh teori fisika yang namanya quantum mechanics. Akibat daya tarik dari energi positif dan energi negatif sehingga tercipta ledakan besar, sehingga inilah proses the making of the universes. Ini kata Stephen Hawking. Nggak ada orang Islam yang sanggup melawan ini, sampai anak-anak muda itu tergerus dan menjadi ateis semua di Arab. Coba itu lihat, di googling semua berita tentang ini. Karena apa? Ulama nggak ada yang mau melawan Pak. Kenapa? Otaknya nggak mampu. Karena ulama kita hari ini hanya mikirin tentang tegaknya khilafah, Ikhwanul Muslimin, Harokah Siyasah, itu dipikirin semua.
Akhirnya apa? Melahirkan generasi-generasi Islam yang ateis, agamanya tetap Islam di KTP, tapi sebenarnya udah nggak percaya dengan adanya Allah. Banyak ini. Kita kan selama ini cuma sibuk ngitung artis yang masuk Islam. Artis itu masuk Islam, hore, tepuk tangan. Kita nggak pernah mencatat orang yang keluar Islam diam-diam tuh di KTP-nya Islam, tapi sebenarnya dia udah nggak percaya adanya Tuhan. Banyak itu. Nah, ini karena ulama kita hari ini betul-betul tidak berdaya dengan serbuan kalangan ateis. Makanya kalau kita mau bicara ancaman teroris, bukan hanya teroris yang jadi ancaman kita, tapi juga ateis juga. Ada gerakan LGBT yang tanpa kita sadari. Bendera-bendera rainbow flag itu sekarang udah ada di casing-casing HP. Kita nggak pernah sadar dengan itu, Pak. Ini adalah geopolitik global yang memang ingin memecah belah umat Islam. Makanya hari ini, apakah kita pernah tahu bahwa teori penciptaan di dalam Al-Quran ini menurut Syekh Muhammad Thohir bin Ashur dibagi dalam dua proses. Satu proses penyatuan dan proses pemisahan. Namanya al-ittisal wal infisal. Ini dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir. Gak ada yang mau baca ini. Dan kita memang malas membaca ini. Dan akhirnya saya terpaksa membaca ini. Karena gak ada orang yang mau. Dan saya sekarang sedang nulis buku untuk melawan teori-teori ateis. Mudah-mudahan ya bisa saya segera selesaikan di tengah jadwal saya yang gak jelas ini. Tapi memang saya punya cita-cita, saya ingin menyadarkan anak muda bahwa di Islam itu juga mengenal ilmu pengetahuan. Bukan hanya soal politik, bukan hanya harokat siasa dan sebagainya. Nah ini, adik-adik sekalian yang masih muda-muda, mari majukan Islam dengan ilmu pengetahuan. Yang mampu berpolitik, berpolitik. Tapi jangan tinggalkan ilmu pengetahuan. Kalau perlu, jadilah politisi yang berdasarkan ilmu pengetahuan. Itulah mengapa saya suka sekali dengan Profesor Dr. Mahfud MD. Mohon maaf, saya bukannya kampanye, dia juga masih Menko Polhukam kok, masih belum jadi cawapresnya siapa-siapa. Tapi sejak dia jadi anggota DPR, jadi ketua MK, sampai hari ini jadi menteri, dia memang dibawa oleh jabatan karena ilmu pengetahuannya. Integritas kejujurannya saya akui. Dia betul-betul tidak punya rekam jejak yang jelek sama sekali. Nah ini yang saya suka, kalau bisa kita kalangan Nahdien ini jadilah seperti Profesor Dr. Mahfud MD, berpolitik karena dibawa oleh ilmu pengetahuannya, bukan berpolitik karena dia ingin menumpuk harta sebanyak-banyaknya. Nah ini yang saya temukan dalam sosok Profesor Dr. Mahfud MD. Saya suka sekali, idola saya, bukan karena sesama Madura enggak, tapi memang idola saya sekali. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang ingin saya berikan bagaimana keteladanan Rasulullah dalam menjalankan sebuah negara. Bagaimana Rasulullah mewariskan Islam sebagai agama yang akhlakul karimah dan rahmatan lil alamin. Dan bagaimana Nabi mewariskan DNA Islam itu dengan DNA yang lebih memutuskan segala sesuatunya dengan cinta. Islam itu cinta, Bu. Jauhkan Islam dari kebencian. Jauhkan Islam itu dengan caci maki. Karena jangankan orang yang berbeda agama, yang sesama Islam pun gerah kalau atas nama Islam orang kemudian mencaci maki. Sampurasun jadi campur racun. Nah ini kan namanya ini menumpahkan kebencian atas nama Islam. Rasulullah tidak pernah mencibir, mencaci maki atau menjelek-jelekan orang lain di dalam khutbah-khutbahnya. Ini nggak boleh. Nah, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat dan maslahat terutama bagi saya yang fakir ilmu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan bagi kita semua anak bangsa ini. Mohon maaf kepada para masyayikh, para asatidz apabila ada yang kurang dari penyampaian ini. Akhiran, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, hari ini cakrawala pemikiran kita dibuka oleh Gus Islah Bahrawi. Semoga menjadikan kita semua semakin bijak, semakin luas pandangan dan pemahaman.
Bapak dan Ibu, segala kesuksesan, kebahagiaan yang diraih oleh manusia pelaksanaan sesungguhnya adalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita bersama menengadahkan kedua tangan, membuka hati Kurang, Pak, minumnya, Pak. penuh keyakinan dan keikhlasan. Mohon jangan duluan, ini belum selesai. Oke, mau Mari kita merokok. sama-sama berdoa, dan doa akan dipimpin oleh Restu kita, oleh guru kita, Kang Saat Sumangga KAA di Haguran. Alhamdulillah pelaksanaan Maulid di Kota Baru berlangsung dan berjalan, semoga mendapat barokah syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.